Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari haram tes DNA kata Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab dan Hanif sebagai mantunya Habib Rizik tersebut sering menyatakan haram tes DNA tersebut. Ada dugaan dia menyatakan haram tes DNA tersebut untuk menutupi Habibnya tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Padahal menurut Imanuddin, di mana dia membahas masalah secara ilmiah mengenai Habib tersebut, para Habib tersebut tidak ada keturunannya dengan Nabi Muhammad. Terputus garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tidak benar ada hubungannya dengan para Habib tersebut. Sehingga yang menjadi masalah mereka jadi sakit hati. Heran saya melihat kenapa Pak Habib Rizik Syihab tersebut menyatakan haram tes DNA tersebut. Padahal di dalam Al-Quran kita dengar bahwa haram itu hanya untuk makan daging babi dan pada umumnya makanan yang diharamkan. Padahal masalah tes DNA itu kan hanya tes masalah garis keturunan. Apakah itu halal? Kalau menurut saya tidak halal. Sehingga Rizik Syihab ini menambah-nambah saja perbuatan haram dalam Al-Quran tersebut. Tes DNA saja katanya haram. Padahal itu bukan makanan. Yang setahu saya yang haram itu hanyalah makan daging babi dan yang lainnya tersebut. Sedangkan masalah tes DNA itu tersebut adalah tidak haram. Berdasarkan ketentuan di mana manusia itu tidak dapat menentukan dia harus lahir sebagai orang Indonesia ataupun selaku orang Padang atau orang Nias atau orang Eropa, orang Arab dan lain sebagainya. Manusia tidak tahu itu semua itu pemberian Tuhan. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu harus kita terima. Karena itu sudah ketentuan. Kalau kita nanti mengingkarinya sama juga merupakan perbuatan dosa terhadap manusia tersebut. Makanya di mana Rizik Syihab tersebut menyatakan dia sebagai Habib karena kan dia sebagai Habib di mana Habib itu menurut dia adalah keturunan Nabi Muhammad yang sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Ternyata Kiai Imanuddin tersebut menyatakan bahwa Habib tersebut tidak ada hubungannya dengan keturunan Nabi Muhammad. Itu palsu semua. Sehingga karena dia menyatakan palsu berakibat kepada para Habib tersebut juga. Setelah Kiai Imanuddin menyatakan Habib tersebut adalah keturunan Habib tersebut adalah palsu, tidak benar sebagai keturunan Nabi Muhammad, berakibat di mana para Habib tersebut banyak yang berdampak kepada ekonominya, di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi para Habib tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sehingga pada saat ada acara-acara di mana di masjid-masjid, di mana saat ada undangan-undangan untuk memberikan ceramah terkait suatu masalah, tidak ada lagi yang mengundang mereka. Saya mendengar bahwa pondok pesantren Rizik Syihab tersebut sudah berkurang santri-santri yang mendaftar ke sana. Kemungkinan besar nanti santri pondok pesantren yang dibina oleh para Habib tersebut akan berkurang santrinya tersebut. Karena pada umumnya santrinya tersebut yang orang Indonesia asli. Padahal masalah kata Imanuddin tersebut sudah sangat tersiar di seluruh Indonesia. Bahwa para Habib tersebut adalah bukan keturunan Nabi. Dan semua itu hanya orang biasa. Dia hanya membesar-besarkan dirinya saja supaya dihormati. Apalagi di masjid mereka sangat tidak senang mendengar ceramah-ceramah Habib tersebut.
kalau dia ceramah di masjid Habib tersebut selalu membesar-besarkan masalah kehabibannya sebagai keturunan Nabi Muhammad agar yang mendengar daripada ceramahnya tersebut menyeganinya atau menghormatinya. Itulah yang saya lihat, dan juga banyak juga di mana ada acara haul di Solo, di mana yang menghadirinya sedikit sampai Habibnya tersebut tersinggung. Kok sedikit sekali katanya yang hadir. Inilah karena setelah dinyatakan dari bahwa Habib tersebut adalah palsu, tidak benar sebagai keturunan Nabi Muhammad, berdampak juga terhadap ekonomi mereka. Nah, biasanya para Habib tersebut sering dipanggil untuk memberikan ceramah di masjid-masjid, dan biasanya para Habib tersebut ada imbalannya berupa uang yang dimasukkan di dalam amplop, dan biasanya jumlahnya cukup besar. Yang memberikan itulah yang mengundangnya ceramah tersebut. Itulah yang saya lihat. Pengaruh daripada Habib tersebut sangat besar. Makanya para seperti Rizik Syihab tersebut sampai menyatakan haram hukumnya melakukan tes DNA tersebut. Karena dia ingin menutupi Habibnya tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena sudah banyak yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad garis silsilahnya tidak nyambung kepada Habib tersebut, atau putus hubungan Habib dengan garis keturunan Nabi Muhammad tersebut, sehingga dia tidak diakui. Kalau dulu sangat dihormati para Habib tersebut karena dia katanya syafaatnya baik, apalagi ada Habib yang menyatakan bekas makanannya pun laku dilelang dengan harga mahal, karena nanti dari bekas makanannya itu banyak menghasilkan berkat-berkat katanya, dan bahkan mendapat berlipat-lipat berkatnya nanti dari hasil lelang yang dilakukannya tersebut. Inilah saking besarnya pengaruh Habib itu di tengah-tengah masyarakat, sampai banyak juga ingin mempertahankan Habibnya tersebut, seperti Rizik Syihab, Hanif, menantunya Rizik Syihab tersebut sampai menyatakan berkali-kali, dia menyatakan bahwa haram tes DNA tersebut itu sebenarnya untuk menutupi semua kesalahan, menutupi kekurangannya. Karena Habib itu sekarang sudah terkenal di mana-mana, sebagai bohong, palsu, dan pada umumnya Habibnya tidak ada lagi hubungannya dengan Nabi Muhammad tersebut. Itu semua bohong. Jadi itulah yang apalagi Imanuddin menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa Habib tersebut bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak ada. Katanya terputus menurut dia. Jadi tidak bernyambung garis keturunan Habib tersebut dengan Nabi Muhammad tersebut. Semua ceramah-ceramah dari Imanuddin ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Semua sudah mengetahuinya. Hampir sudah banyak yang memahaminya. Sehingga berdampak negatif kepada para Habib tersebut. Terlebih dalam penghasilannya, berpengaruh besar terhadap penghasilan para Habib tersebut. Terutama pengaruhnya yang paling besar itu dalam memberikan ceramah nanti di masjid-masjid, sudah tidak ada lagi yang mengundangnya. Padahal selama ini kalau para Habib itu sering sekali diundang dalam masjid-masjid. Dan setelah selesai dia memberikan ceramah agama, biasanya diberikan amplop yang cukup besar jumlahnya oleh panitia yang mengundangnya. Di samping itu juga ada juga Habib hasil makanannya itu, bekas makanannya bisa dilelang harga tinggi. Karena apa? Dengan nanti orang yang membeli lelang bekas makanannya tersebut, katanya berkatnya nanti akan banyak didapatnya. Lebih daripada uang keluar itu berkali-kali lipat nanti berkat yang diperoleh kalau dia membeli hasil lelang hasil makanan yang dimakan Habib tersebut. Itulah saking besarnya pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan untuk itulah banyak lagi dampak-dampak yang negatif timbul akibat terbongkarnya Habib tersebut bukan lagi keturunan Nabi Muhammad. Itu karena Kiai Imanuddin tersebut hasil penelitiannya. Dari hasil penelitiannya Kiai Imanuddin tersebut sudah tersebar, sehingga banyak juga para kiai Nusantara dan juga para umat muslim biasa kalau memberi dan setiap masjid nanti tidak ada lagi yang mau mengundang
para habib tersebut untuk memberikan ceramah. Apalagi ceramah terlalu membangga-banggakan kehabibannya sebagai keturunan Nabi Muhammad, mungkin supaya dia dihormati dan lain sebagainya. Dan juga di mana di Solo ada acara haul, di mana tidak ada yang mengikuti haul tersebut karena habibnya sampai marah. Inilah pengaruh-pengaruhnya sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya bahwa masalah tes DNA itu tidak haram hukumnya. Itu bisa dilaksanakan oleh siapapun. Apalagi tes DNA itu temuan masalah yang sudah diakui di dunia internasional soal kebenarannya. Sekian dan terima kasih.